Persib Bandung terhindar dari kekalahan dalam laga El Clasico Indonesia melawan Persija Jakarta pada Sabtu sore kemarin di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Maung Bandung mayoritas menurunkan komposisi yang sama dengan laga melawan Rans Nusantara FC. Hanya Alberto yang absen karena mengalami cedera dan diganti oleh Victor Ekbonevo. Di lini depan, Jiro Alves masih jadi tumpuan sebagai ujung tombak, sedangkan David Da Silva duduk di bangku cadangan. Situasi kurang baik didapatkan tuan rumah ketika Rico Simanjuntak mengalami cedera di awal-awal babak pertama. Dia mendapatkan perawatan karena bermasalah di hamstring kaki kanannya. Namun meski kehilangan Rico Simanjuntak, tetapi Persija bisa memecah kebuntuan pada menit ke-14 adalah Marco Simi yang menjadi pencetak gol melalui sundulan memanfaatkan sepak pojok gajah. Bojan Hodak bereaksi untuk membuat serangan tim lebih menggigit pada babak kedua. Freds Butuan ditarik keluar untuk memberikan tempat kepada Beckham Putra Nugraha. 3 pergantian sekaligus dilakukan oleh Persib Bandung pada menit ke-71. Ezra Walian, Deddy Kusnanda, dan Rian Kurnia masuk untuk memberikan tenaga baru di dalam lapangan. Hanif Syabandi yang baru main justru di kartu merah hanya beberapa menit berada di dalam lapangan. Ia diusir wasit pada menit ke-74 karena melakukan tindakan tidak terpuji kepada bek Persib Bandung Nick Wibar. Keunggulan jumlah pemain membuat Persib Bandung tampil lebih menekan. Bojan Hodak bereaksi dengan memasukkan David Da Silva pada menit ke-79 menggantikan posisi Victor Ekbonevo. Gol yang dinanti pun hadir pada menit ke-85. Kombinasi Ezra Walian dan Marc Anthony Clark yang kemudian diteruskan umpan datar ke mulut gawang dan bisa diselesaikan dengan baik oleh David Da Silva. Pada menit-menit akhir, Persib Bandung nyaris berbalik unggul. Ezra Walian melepaskan tendangan bebas jarak jauh dan meluncur datar ke pojok kiri. Tetapi Andri Tani Ardiasyah bisa melakukan penyelamatan. Skor 1-1 bertahan dan El Clasico Indonesia berakhir sama kuat. Dengan hasil imbang ini, Persib Bandung saat ini naik ke posisi 9 dengan koleksi 15 poin. Sedangkan Persija berada di posisi ke-14 dengan koleksi 14 poin. Usai laga, Bojan Hodak langsung memberikan komentarnya. Saya rasa ini pertandingan derby dan atmosfernya sangat bagus. Kami tampil dengan lebih dominan terutama pada 30 menit awal, tapi mereka memiliki satu peluang dan bisa menjadi gol dari set piece. Simic bisa melepaskan diri dari kawalan kurang dari 1 detik dan mencetak gol. Setelah memasuki babak kedua, kami mulai menyerah dan mereka terus bertahan. Setelah kartu merah, kami mulai menambah striker tambahan. Kami juga bisa menciptakan banyak situasi yang berbahaya, tapi sayangnya kami tidak bisa menambah gol yang lain. Sepak bola selalu begitu. Jika tidak bisa mencetak gol, maka tidak bisa menang. Kami pulang dengan membawa 1 poin. Yang terpenting kami tidak kalah, dan kami bisa melanjutkan laju tidak terkalahkan. Di laga berikutnya, kami akan coba untuk meraih kemenangan di kandang. Jelas Bojan Hodak. Seperti diketahui pada laga kemarin, gol David Da Silva berhasil menghindarkan Persib Bandung dari catatan negatif atas Persija Jakarta. Sejak awal, Bojan Hodak memang menyimpan sang striker untuk duduk di bangku cadangan. Kondisi David Da Silva yang baru kembali dari cedera membuatnya tidak tampil sebagai starter, karena perlu proses bagi pemain yang baru sembuh untuk memulihkan tingkat kebugaran. Menurutnya memang kondisi striker asal Brazil itu hanya pantas tampil 10-15 menit. Ketika kondisi Persib Bandung butuh tambahan pemain menyerang dan Persija tampil dengan 10 pemain, David diturunkan sebagai pemecah kebuntuan. Benar saja, hanya butuh 6 menit baginya untuk mencetak gol dan membuyarkan lini pertahanan lawan hingga akhirnya kebobolan. Pria asal Kroasia itu pun senang karena akhirnya David Da Silva memutus kemarau golnya. Dia terakhir mencetak gol di pekan kedua, yakni saat melawan Arema, dan baru mencatatkan nama di papan skor pada pekan ke-11. Selain itu, David harus menepi 2 laga karena mengalami cedera lutut. David bermain di 15 menit terakhir karena dia tidak cukup banyak berlatih. Jika tidak cukup berlatih dengan tim, maka pemain tersebut tidak akan bermain sebagai starter.
karena ini bukan bermain PlayStation. Secara fisik pemain butuh latihan untuk memulihkannya. Jadi David memang baru siap main untuk 10-15 menit. Kami memerlukannya karena kami butuh orang tambahan di posisi striker. Dan saya percaya kepadanya. Dia selalu berbahaya. Bukan karena dia seorang striker, tapi juga selalu bisa menarik perhatian bek lawan. Kalian tahu, setiap striker harus punya naluri untuk mencetak gol. Dan dia berada pada posisi dan waktu yang tepat. Jadi itu alasan saya memainkannya. Saya senang karena dia bisa mulai cetak gol lagi. Dan itu penting. Saya juga sedikit menjelaskan kenapa dia nampak emosional ketika merayakan gol. Dia melewatkan banyak laga tanpa gol. Bagi striker, kondisi itu cukup membuat pemain berada dalam tekanan. Tetapi saya percaya, karena striker itu kadang sulit mencetak gol, tapi ketika sudah kembali mencetak gol, maka berikutnya sulit dihentikan. Saya berharap itu terjadi padanya di laga-laga berikutnya. Jelas Bojan Hoda. Di sisi lain, hasil imbang ini tidak memuaskan bagi Jackmania yang hadir di Stadion Patriot Candrabaga. Usai pertandingan mereka meluapkan kekecewaan termasuk ke tim kebanggaannya sendiri. Sepanjang perjalanan keluar meninggalkan stadion, beberapa Jackmania terdengar meneriakkan kalimat kekecewaan kepada timnya. Di beberapa titik juga pecah keributan yang melibatkan banyak orang. Aparat keamanan turun tangan untuk meredakan situasi dan mengamankan orang yang jadi sasaran pemukulan. Keributan yang pecah lebih dari 2 kali ada di area parkir motor di luar Stadion Patriot Candrabaga. Terlihat supporter berkerumunan dan saling melayangkan pukulan. Aparat keamanan bergerak keluar untuk mengamankan sasaran pemukulan. Lalu mereka membawanya ke dalam stadion lagi agar menjauh dari kerumunan. Situasi di luar stadion yang panas juga membuat polisi berjaga di jalur keluar Stadion Patriot, tempat kendaraan lapis baja yang ditumpangi pemain Persib Bandung. Selain itu di akhir pertandingan juga para Jackmania terekam kamera melempari pemain Persib Bandung menggunakan botol minuman hingga sepatu. Aksi pelemparan itu terjadi saat para pemain masih di dalam stadion. Belum diketahui apakah ada pemain atau staf ofisial Persib Bandung yang terkena atau mengalami luka akibat lemparan para Jackmania tersebut. Tak berhenti sampai di situ. Sebuah video viral di Twitter juga menunjukkan para pendukung Persija membuat keributan di jalanan usai menonton pertandingan. Mereka, menurut narasi dalam video, terlibat keributan sesama Jackmania. Dalam video terlihat segerombolan pemuda mengenakan kaos oranye melempar batu sembari berlari-lari. Belum diketahui apa penyebab keributan di jalanan tersebut. Juga belum diketahui apa reaksi PSSI atas aksi para Jackmania tersebut. Tetapi jika berkaca pada insiden-insiden sebelumnya, Persija Jakarta berpotensi kena sanksi dari Komdis PSSI akibat insiden ini. Selain itu, sejoli yang diduga pendukung Persib Bandung juga nekat hadir ke Stadion Patriot Bekasi pada Sabtu kemarin. Sebagaimana diketahui, PSSI memang telah mengeluarkan regulasi untuk larangan kehadiran supporter tim tamu. Hal itu terpaksa dilakukan guna menjaga suasana sepak bola Indonesia tetap kondusif. Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, pasangan yang diduga supporter Persib Bandung hampir diamuk massa. Namun ada beberapa supporter The Jackmania lainnya yang mencoba mengamankannya bersama dengan steward. Salah seorang steward yang turun mengamankan tetapi enggan disebutkan namanya, membenarkan dua sejoli itu adalah supporter Persib Bandung. Mereka pun sudah ditempatkan di lokasi yang lebih aman. Dalam laga itu, Persija Jakarta dan Persib Bandung memang memainkan laga dengan cukup ketat sepanjang laga. Namun kedua tim harus puas dengan kedudukan 1-1 di dalam laga tersebut. Di sisi lain, The Jackmania lainnya mengawal kepergian skuad Persib Bandung usai mengimbangi Persija Jakarta 1-1. Dikutip dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, rombongan Persija Jakarta dan Persib Bandung meninggalkan stadion pada sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Persib Bandung menggunakan kendaraan rantis seperti ketika kedatangannya, selagi Persija Jakarta menggunakan bus. Rantis yang dinaiki Persib Bandung turut dikawal PP The Jackmania. Itu dengan para pengurus berdiri di pintu rantis. Rombongan rantis meninggalkan area stadion tanpa hambatan.
Pihak kepolisian turut melakukan penjagaan ketat terhadap skuad Maung Bandung.